Halo semua, saya Melani. Saat ini saya akan membahas berkenaan tentang berpikir komputasional sebagai metode pembelajaran di era revolusi industri 4.0. Berpikir komputasional atau computational thinking yang lebih sering disingkat atau disebut dengan CT, sesungguhnya bukan merupakan suatu hal yang baru yang kita lakukan. Tetapi secara tidak langsung kita sesungguhnya menggunakan berpikir komputasional di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti contohnya ketika kita ingin membeli sebuah rumah yang baru atau ingin berpindah tempat tinggal, atau ketika kita ingin menulis sebuah buku, kita menggunakan cara berpikir komputasional. Bahkan termasuk hal yang sepele sekalipun ketika kita ingin membuat secangkir kopi atau teh, dan bahkan ketika kita ingin membuat suatu keputusan yang besar, ketika kita berpikir untuk resign dari pekerjaan kita saat ini dan ingin berganti pekerjaan, sesungguhnya kita sedang mempergunakan cara berpikir komputasional. What is computational thinking? Apa itu sebenarnya berpikir secara komputasional? Berpikir komputasional itu merupakan suatu metode pemecahan masalah dengan menerapkan teknologi ilmu komputer atau ilmu pengetahuan komputer. Berpikir komputasional juga dapat diartikan sebagai sebuah konsep atau mental skill, keterampilan mental berkenaan dengan cara menemukan masalah yang ada di sekitar dengan mengamati lalu mengembangkan solusi pemecahan masalah. Dan mungkin tidak sedikit orang berpikir jika melakukan yang namanya berpikir komputasional haruslah menggunakan aplikasi yang terdapat pada komputer. Sesungguhnya tidak demikian. Karena berpikir komputasional itu tidak hanya diterapkan dalam ilmu komputer atau memecahkan masalah di dalam informatika, tetapi bisa digunakan di semua disiplin ilmu seperti ilmu pengetahuan alam, humaniora, dan juga matematika. Istilah computational thinking sendiri ini pertama kali dikenalkan oleh Seymour Papert di tahun 1980 dan 1996. Dan memang saat ini berpikir komputasional sangat dibutuhkan. Karena hal ini berhubungan dengan penyelesaian masalah yang cenderung lebih sederhana, mudah, dan tidak membutuhkan waktu yang banyak. Dan bahkan model penyelesaian masalah secara berpikir komputasional dapat digunakan juga untuk model permasalahan lainnya. Ada 4 tahapan ketika kita berpikir secara computational. Yang pertama adalah decomposition atau dekomposisi, breaking the problem into smaller, more manageable parts. Jadi bagian ini atau tahapan ini dekomposisi ini merupakan tahapan di mana pemecahan masalah yang kompleks itu kita pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga nantinya akan lebih mudah ditangani, lebih mudah dipecahkan. Dan tahapan yang kedua adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Recognizing which parts are the same and the various attributes we can use to define them. Jadi bagaimana kita mencari atau kita menemukan bagian-bagian kesamaan yang sama dari pola-pola masalah yang ada, yang sudah dipecahkan menjadi masalah-masalah yang kecil tadi. Jadi dengan menemukan kesamaan ini dalam masalah-masalah kecil yang sudah terurai, dapat membantu kita memecahkan masalah yang kompleks tadi dengan lebih efisien. Tahapan yang ketiga adalah abstraction atau abstraksi. Filtering out the data unit and what you don't based on the attributes. Jadi di bagian ini atau di tahapan ini, kita harus fokus kepada informasi-informasi yang penting saja. Kita memfilter, kita menyaring. Jadi detail-detail yang tidak relevan itu lebih baik diabaikan atau dihilangkan. Jadi kita hanya fokus kepada informasi-informasi yang penting saja. Dan tahapan yang keempat, yang terakhir adalah algorithm design atau penulisan algoritma. Planning the step-by-step instruction that need to be carried out to achieve the goal. Jadi di sini adalah kita memecahkan masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil dan mudah dikelola. Dan setelah itu tadi yang kedua mengidentifikasi persamaan, kemudian berfokus kepada detail, dan sekarang adalah kita membuat step by step, rencana demi rencana untuk mencapai tujuan. Ini langkah yang terakhir. Jadi menulis algoritma ini tidak selalu melibatkan fitur pemrograman yang rumit sebenarnya. Karena mereka adalah serangkaian langkah untuk bergerak menuju suatu tujuan.
Inilah 4 tahapan dari cara berpikir komputasional. Manfaat berpikir komputasional. Ada beragam manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita melatih cara berpikir kita untuk berpikir dengan ilmu komputer. Yang pertama adalah membantu memecahkan masalah kompleks dengan cara sederhana. Yang kedua, membantu merumuskan masalah dengan cara menguraikan masalah tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga akan lebih mudah diatur. Yang berikutnya, melatih otak kita untuk bisa berpikir secara logis, kreatif, dan terstruktur. Dan yang keempat, membantu dalam melakukan identifikasi, analisa, serta implementasi solusi dengan berbagai cara dan sumber daya secara efisien dan efektif. Berpikir komputasional dan kurikulum nasional. Sebenarnya strategi berpikir komputasional sudah banyak diterapkan di berbagai negara di dunia, salah satunya seperti di Inggris. Bahkan UNESCO sendiri telah mengeluarkan bahwa skill berpikir komputasional atau computational thinking ini menjadi salah satu skill yang dibutuhkan generasi saat ini atau yang seringkali disebut sebagai generasi digital. Dan di Indonesia sendiri, computational thinking sudah mulai dimasukkan ke dalam kurikulum. Di sini, Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbud mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan kajian untuk menambahkan kompetensi ini ke dalam kurikulum. Sebelumnya, di dalam kurikulum pendidikan nasional kita hanya dikenal 4 kompetensi dasar yang disebut dengan 4C, yaitu critical thinking, creativity, communication, and collaboration. Dan sekarang perencanaan Kemendikbud, mereka akan menambahkan berpikir komputasional atau computational thinking ke dalam kompetensi kurikulum nasional. Bebras Indonesia, sebuah organisasi non-profit bekerja sama dengan Google, mendukung Kemendikbud meningkatkan kemampuan murid dan guru di Indonesia melalui Gerakan Pandai. Melalui gerakan ini 22.000 guru dan 2 juta murid di 22 kota akan diberikan pelatihan computational thinking. Bebras Indonesia memiliki misi untuk mempromosikan computational thinking, berpikir dengan landasan komputasi atau informatika di kalangan murid dan guru. Dan website Bebras Indonesia saat ini sudah dikelola oleh Kemendikbud. Sebagai informasi tambahan, awalnya computational thinking ini diterapkan dalam computer science tingkat perguruan tinggi. Tetapi dengan melihat perkembangan yang ada, maka dirasakan perlu untuk dapat diterapkan juga dalam dunia pendidikan dasar dan menengah, yang kemudian disesuaikan dengan level mereka. Karena di dalam computational thinking ini ada 2 aspek yang akan dipelajari oleh para peserta didik, yaitu yang pertama, computational thinking itu adalah sebuah proses pemikiran, bukan semata-mata berbicara tentang teknologi. Bahkan dapat dikatakan sebenarnya tidak berkaitan dengan teknologi, karena yang diambil cara berpikirnya itu. Cara berpikir seorang ilmuwan menciptakan sebuah komputer atau sebuah sistem. Nah, yang kedua ini, computational thinking adalah metode penyelesaian masalah yang dirancang untuk dapat selesai dan dijalankan oleh manusia, komputer, atau kedua-duanya. Maka jika dilihat dari kedua aspek tersebut, computational thinking ini akan melatih siswa dan bahkan juga para pendidik untuk memecahkan masalah atau kasus yang ada, dan sudah pasti hal ini akan sangat mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Karena kita tahu bahwa setiap manusia tidak akan pernah lepas dari sebuah masalah. Computational thinking will be vital for the future job market. Jadi memang computational thinking ini atau berpikir secara komputasional ini akan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk pasar pekerjaan masa depan. Oleh karena itu, mari semua selamat berlatih berpikir komputasional. Terima kasih, Tuhan memberkati.